Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faidatul Hikmah. Kali ini kita akan kuliah Desain Studi Epidemiologi. Ya, tentunya mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah epidemiologi. Oke. Jadi, epidemiologi adalah suatu studi yang membicarakan tentang distribusi dan determinan dari suatu penyakit. Tujuan penelitian epidemiologi itu untuk apa sih? Yang pertama yaitu menggambarkan status kesehatan yang ada di suatu populasi, menggambarkan distribusi suatu penyakit, menentukan penyebab dari suatu penyakit, menetapkan jenis atau usaha pencegahan atau pengobatan untuk mengontrol terjadinya penyakit. Jadi, intinya dari pelajaran yang akan kita pelajari bahwa dalam epidemiologi itu juga membutuhkan penelitian, terutama untuk menggambarkan status kesehatan dalam suatu populasi masyarakat. Penyakitnya ada apa aja, kemudian penyebab penyakitnya itu seperti apa, dan pencegahan yang efektif untuk mengontrol terjadinya penyakit itu yang kayak apa, begitu ya. Nah, kemudian em, memahami alasan kita membicarakan tentang rancang studi epidemiologi karena kita memahami keterbatasan setiap desain penelitian. Jadi, penelitian itu nggak ada yang sempurna. Jadi, setiap penelitian pasti ada keterbatasannya dan memilih desain yang cocok untuk tujuan resourcesnya. Yang mana nih yang sesuai, yang didukung oleh sumber daya yang ada, serta menghindari kesalahan dalam desain tidak dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya. Nah, rancangan penelitian itu ada observasional dan eksperimental. Nah, observasional itu ada yang deskriptif dan analitik. Nah, observasional ini maksudnya kita melakukan observasi ya. Kemudian kalau deskriptif kita itu akan menceritakan atau mendeskripsikan ya dari keadaan suatu penyakit yang ada di masyarakat. Kalau analitik dilakukan analisa, analisa dengan cara cohort, case control, and cross-sectional study. Nah, kalau eksperimental itu adalah uji coba ya, ada kuasi eksperimental sama true eksperimental. Nah, itu seperti apa akan kita jelaskan dalam set berikut ya. Jadi observational study merupakan penelitian yang berdasarkan pengamatan langsung terhadap berbagai kejadian dalam satu populasi tertentu. Penelitian observasi, penelitian observasional atau pengamatan ini didasarkan pada kejadian atau peristiwa secara alami tanpa suatu perlakuan khusus terhadap kelompok yang diteliti. Jadi kita hanya benar-benar mengamati tentang kelompok yang diteliti tersebut. Oke. Kemudian biasanya dalam penelitian eh, epidemiologi deskripsi itu hanya mengamati satu kelompok studi. Contohnya mengukur insidensi atau prevalensi. Insidensi yaitu kasus baru yang muncul yang ada di masyarakat, kasus kesehatan ya, seperti penyakit apa nih yang baru muncul itu namanya insidensi atau kasus baru. Kalau prevalensi yaitu jumlah kasus baru dan lama ya. Kemudian menggambarkan distribusi penyakit menurut variabel tempat, orang, dan waktu. Nah, tidak ada kesimpulan tentang hubungan antara exposure dan outcome. Informasi yang diperoleh dapat dan outcome dengan mengarahkan satu exposure dengan outcome tertentu. Penyajiannya bisa dengan grafik, tabel, spot, map, dan lainnya.
Oke, kemudian penelitian deskriptif yang berikutnya yaitu studi analitik. Ya, ada penelitian cohort, case control, dan cross-sectional study. Oke, studi cross-sectional adalah studi di mana pengukuran terhadap variabel antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh dan dilakukan pada titik waktu yang sama. Jadi pengamatannya antara yang mempengaruhi dan dipengaruhi itu pengamatannya di waktu yang sama. Itu namanya studi cross-sectional. Nah, sedangkan eh, penelitian kohort yaitu biasanya penelitian untuk efek atau outcome jangka panjang. Contohnya kamu ingin mencari eh, apakah rokok ya itu memang menyebabkan paru gitu ya. Nah, itu penelitiannya mengamati perjalanan orang yang sedang merokok itu ya. Jadi cohort ini meneliti efeknya atau outcome-nya. Sedangkan case control itu penelitian tentang faktor resikonya. Jadi contohnya kamu mau meneliti tentang kejadian penyakit paru gitu ya. Kanker paru atau gitu ya. Kemudian apa nih faktor risiko dari kanker paru? Berarti kita akan mencari kebiasaan apa melihat kebiasaan-kebiasaan seseorang yang kena kanker paru di masa yang dahulu ya. Jadi terpapar apa nih orang nih sampai terkena kanker paru begitu ya. Jadi kalau kohort itu melihat ke depan, kalau case control itu melihat ke belakang. Nah, populasi dalam studi cohort itu juga dibagi ya, supaya apa yang kita amati itu memang benar-benar apa sama-sama kita lihat ya. Contohnya di studi cohort ada kelompok terpapar dan tidak terpapar dalam kelompok studi. Kemudian diamati dari yang terpapar ini sakit apa sakitnya berapa, yang tidak sakit berapa. Begitu juga yang tidak terpapar, yang sakit berapa, yang tidak sakit berapa. Itu dinilai di masa yang akan datang. Mungkin contohnya untuk mahasiswa Promkes ya, kalian akan menguji coba media gitu ya, ya kan? Eh, media kalian tentang penyuluhan apa anemia gitu seandainya ya, tentang pentingnya zat besi Fe ya. Nah, ada satu kelompok yang dikasih penyuluhan dan satu kelompok tidak dikasih penyuluhan. Sama-sama diamati apakah kelompok yang sudah dikasih penyuluhan apakah masih tetap akan terkena anemia atau tidak. Tapi pengamatan itu dilakukan di masa yang akan datang. Begitu juga kelompok yang tidak terpapar. Nah, apakah di masa yang akan datang tetap ada yang kena sakit anemia atau tidak? Nah, ingin membandingkan di masa yang akan datang, gitu ya. Oke, studi cohort. Nah, studi cohort, penelitian cohort adalah penelitian di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan sekelompok lain yang tidak terkena penyebab atau tidak terpapar. Kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan. Penelitian cohort juga disebut dengan penelitian insiden atau penelitian prospektif. Seperti yang sudah Bu Ica jelaskan sebelumnya. Kemudian penelitian case control atau penelitian kasus kontrol merupakan penelitian di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang menderita penyakit atau kasus tertentu dengan sekelompok lain yang tidak menderita penyakit tersebut atau kelompok kontrol. Ya, kemudian dicari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit tersebut sama. Jadi untuk mengetahui saat ini ya, contohnya tadi yang seperti Ica jelaskan, kamu ingin melihat eh, tentang orang yang kena kanker paru ya. Jadi yang dilihat eh, apa orang yang memang kasusnya adalah kanker paru dan orang yang tidak. Nah, sama-sama dilihat riwayat masa lampaunya gitu ya.
Sehingga untuk memutuskan apa sih yang sebenarnya mempengaruhi dari penyakit tersebut. Gitu ya. Kemudian em, pada rancangan eksperimental, ya, rancangan penelitian eksperimental merupakan penelitian dengan memberikan perlakuan, ya, atau intervensi pada subjek penelitian. Tujuan dari penelitian eksperimental adalah memberikan penjelasan apakah perlakuan yang diberikan mengakibatkan perubahan dari status kesehatan. Dapat diperoleh dari hasil intervensi terhadap masalah kesehatan yang ingin diketahui. Contoh, menganalisis pengaruh merokok terhadap penyakit kanker paru dengan cara membandingkan sekelompok manusia yang dengan sengaja disuruh merokok dan dengan sekelompok lainnya yang dengan sengaja dilarang merokok. Nah, sama halnya tadi kasus anemia, yang satu dikasih apa, remaja ya biasanya yang anemia dikasih FE, sama remaja yang satunya tidak dikasih FE gitu, untuk melihat apakah pemberian FE itu bisa mencegah terjadinya anemia. Nah, macam-macam studi eksperimental kita belajar lagi nih. Yang pertama yaitu studi yang dikenal dengan true eksperimental atau eksperimental murni, ya. Bila memenuhi syarat seperti adanya alokasi random, adanya perlakuan, adanya kelompok kontrol, dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah, ya, eh, dan hasil pemeriksaan pasca intervensi dibandingkan antar kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, kalau eksperimental semua atau kuasi eksperimental, bila hanya sebagian syarat terpenuhi disebut pra-eksperimental, sedangkan bila randomisasi tidak dilakukan dianggap eksperimental semua atau kuasi. Jadi eksperimental semua itu penelitian yang melakukan apa, intervensi, tetapi tidak semua syarat itu dipenuhi gitu. Nah, oke. Nah, untuk kegiatan perkelompok, ya, untuk tugas praktikum mahasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa promosi kesehatan, ya, yang kebetulan ini saya ajar. Ada tugas kelompok di mana mahasiswa yang berkelompok ini sebanyak 3 sampai 4 orang. Kalau sudah bilang 3 sampai 4 orang, jangan nawar 5 lagi, ya. Kemudian tiap kelompok mencari 3 artikel ilmiah kesehatan masyarakat, eh, maksudnya ya di dalam negeri, dan 2 artikel kesehatan masyarakat di luar negeri khusus yang membahas tentang penelitian epidemiologi. Jadi cari artikel yang memang membahas penelitian epidemiologi, contohnya penelitian tentang insiden, kejadian apa, COVID, yang mencari faktor resiko atau faktor resiko dari penyakit tertentu, ya, atau bagaimana penelitian itu diuji cobakan, ya, yang berhubungan dengan penelitian epidemiologi. Ingat, epidemiologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang distribusi, ya, penyakit, ya, bagaimana penyakit tersebut terjadi. Kemudian lakukan identifikasi jenis penelitian epidemiologi itu yang ada di jurnal tersebut, itu yang sesuai dengan yang diterapkan di artikel tersebut itu yang seperti apa sih kalau menurut persepsi yang ada di kuliah kali ini. Bila ada hipotesis yang ada dalam penelitian, mohon untuk dituliskan. Saya rasa itu, semoga kuliah singkat ini bisa membantu teman-teman semua untuk belajar tentang desain epidemiologi, desain studi epidemiologi. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten yang lainnya. Terima kasih.